Komisi 10 DPR RI mendorong gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 untuk lebih tegas dan gencar dalam mengkampanyekan protokol kesehatan setelah pemerintah mengumumkan tatanan hidup baru di tengah pandemi yang belum berakhir. Dalam beberapa pekan terakhir, masyarakat banyak mengeluhkan lonjakan tagihan listrik yang meningkat drastis. DPR mendesak PT PLN untuk melakukan transparansi dan akuntabilitas dalam pencatatan pemakaian listrik. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menegaskan, pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI di tengah pandemi COVID-19 membutuhkan komitmen bersama antara DPR dan pemerintah sehingga target program legislasi nasional atau Prolegnas tahun 2020 bisa tercapai. Selamat pagi pemirsa, apa kabar? Jumpa lagi bersama kami dalam acara yang selalu akan memberikan inspirasi maupun wawasan baru untuk Anda, yaitu Sala Parlemen bersama saya Yusri Hayanti dan rekan saya. Saya Mindi Nugroho. Pada pagi hari ini tentunya juga semuanya bisa sampai kantor dengan cepat karena memang belum diberlakukannya ganjil genap, benar nggak? Ya, belum berjalan ya atau berlaku kembali ya ganjil genap. Mungkin karena kondisinya juga kalau di Jakarta masih zona merah mungkin ya. Walaupun penurunan itu sudah ada walaupun tidak signifikan. Tapi ngerasain nggak sih pagi-pagi ini agak dingin ya? Karena tadi malam ada hujan. Ya, benar sekali. Jadi di Jakarta memang hampir merata diguyur hujan di dini hari tadi ya. Jadi mungkin pagi-pagi Anda mungkin melakukan perjalanan ke kantor agak cuacanya dingin ini mungkin karena hujan. Iya, jadi mandinya pakai air dingin. Air dingin. Tetap semangat kalau pagi untuk bisa menikmati atau melakukan perjalanan aktivitas kantor hari ini. Dan selalu mengingatkan ya pemirsa ya, saling mengingatkan bahwa protokol kesehatan selalu dilakukan karena memang itu peraturan yang tetap selalu menjaga keamanan masing-masing. Ya, selalu mencuci tangan, menggunakan masker dan setidaknya selalu menjaga jarak aman bersama orang lain. Ya, mengawali pagi ini saya akan berikan dulu 3 berita utama. Yang pertama terkait dengan gugus tugas COVID-19 perlu kampanyekan protokol normal baru. Komisi 10 DPR RI mendorong gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 untuk lebih tegas dan gencar dalam mengkampanyekan protokol kesehatan. Setelah pemerintah mengumumkan tatanan hidup normal baru di tengah pandemi yang belum berakhir. Berikut berita selengkapnya. Komisi 10 DPR RI mendorong gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 untuk lebih tegas dan gencar dalam mengkampanyekan protokol kesehatan setelah pemerintah mengumumkan tatanan hidup baru di tengah pandemi yang belum berakhir. Dalam rapat dengar pendapat dengan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 secara virtual di Gedung DPR Senayan, Jakarta, sejumlah anggota DPR mengkhawatirkan kampanye normal baru yang digalakan oleh pemerintah tidak disertai pemahaman yang benar di kalangan masyarakat luas. Iliza Sa'aduddin Jamal mengatakan banyak masyarakat terbukti tidak memperhatikan protokol kesehatan, khususnya masyarakat yang sedang berolahraga dan berwisata menggunakan sarana publik. Ada sanksi yang diterapkan kepada penanggung jawab wilayah yang tidak mengawasi pengunjungnya walaupun berada di zona hijau. Cara penerapannya yang sangat efektif. Karena koordinasi komunikasi yang intens dengan kawasan wilayah yang zona hijau itu harus lebih intens. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Dede Yusuf mengusulkan adanya kerjasama antara pemerintah dengan penyelenggara siaran televisi lebih gencar dalam mengkampanyekan protokol kesehatan melalui berbagai jenis tayangan televisi seperti acara-acara komedi yang dinilai justru lebih banyak ditonton. Itu harus ada ketentuan semua aktor, aktris harus menggunakan masker dan juga harus menjelaskan. Karena saya masih lihat di televisi, kegiatan-kegiatan tayangan-tayangan komedi atau yang lucu-lucu, itu aktornya, aktrisnya, kemudian juga penontonnya ini masih dalam posisi berkumpul. Mustaqim dan Syamsul Fajri, TVR Parlemen, melaporkan. Dalam rapat dengar pendapat antara Komisi 10 DPR RI dengan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 secara virtual di Gedung DPR Senayan, Jakarta, sejumlah anggota DPR mengkhawatirkan kampanye normal baru yang digalakan oleh pemerintah, namun tidak disertai dengan pemahaman yang benar di kalangan masyarakat luas.
Anggota Komisi 10 Eliza Saadudin di Amal mengatakan bahwa banyak masyarakat terbukti tidak memperhatikan protokol kesehatan, khususnya masyarakat yang sedang berolahraga dan berwisata menggunakan sarana publik. Eliza mendesak bahwa ada sanksi yang diterapkan kepada penanggung jawab wilayah yang tidak mengawasi pengunjungnya walaupun berada di zona hijau. Ya, kalaupun misalnya sosialisasi ini memang harus perlu dilakukan. Nah, kalaupun misalnya nih ya, kalau pemerintah ataupun misalnya DPR RI mengatakan kepada gugus tugas harus adanya sosialisasi. Tapi kalau misalnya juga kebijakan, banyak sekali kebijakan yang dilonggarkan, nah membuat juga sepertinya masyarakat jadi lebih santai dengan melihat kondisi sampai saat ini. Kadang-kadang juga masyarakat mengira bahwa sudah ada dilonggarkan ini berarti sudah ada penurunan, padahal belum, karena ini kan memang untuk perkembangan ataupun pertumbuhan ekonomi, jadi ada roda ekonomi tetap berjalan, maka beberapa misalnya mal ataupun juga sarana atau fasilitas umum lainnya juga dibuka kembali. Ya, artinya dengan sudah dimulainya new normal atau tatanan hidup baru ini bukan membuat kita itu semakin santai ya. Betul. Ya, dapat diingat misalnya di beberapa daerah, misalnya kemarin CFD juga dilakukan rapid test secara massal, juga ada beberapa yang reaktif misalnya. Jakarta termasuk. Ya, di Pasar Palmerah juga kemarin diadakan rapid test secara massal, juga ada 19 orang dinyatakan juga positif. Ini juga menjadi perhatian nih untuk kita lebih waspada dengan tatanan hidup baru yang mungkin diperbolehkan beberapa area publik untuk dibuka, bukan berarti seenaknya misalnya bebas ya. Betul. Kemudian di berita kedua terkait dengan PLN perlu lakukan transformasi teknologi untuk tagihan listrik. Dalam beberapa pekan terakhir, masyarakat banyak mengeluhkan lonjakan tagihan listrik yang meningkat drastis. DPR RI mendesak PT PLN untuk melakukan transparansi dan akuntabilitas dalam pencatatan pemakaian listrik. Berikut berita selengkapnya. Dalam beberapa pekan terakhir, masyarakat banyak mengeluhkan lonjakan tagihan listrik yang meningkat drastis. DPR mendesak PT PLN untuk melakukan transparansi dan akuntabilitas dalam pencatatan pemakaian listrik. Ditemui saat menghadiri rapat paripurna, anggota Komisi 6 DPR RI Muhtarudin mengatakan, PLN perlu menjelaskan kepada masyarakat penyebab terjadinya kenaikan tagihan listrik dalam waktu 1 hingga 2 bulan terakhir. Muhtarudin menambahkan, PLN juga perlu melakukan klarifikasi agar masyarakat mendapat penjelasan yang tuntas mengenai lonjakan tagihan listrik tersebut agar tidak menimbulkan kecurigaan dan polemik di tengah masyarakat. PLN harus menjelaskan ini kepada masyarakat secara transparan. Kenapa sampai tadi seperti itu? Jangan parsial, kemudian jangan juga memberikan penjelasan yang sepotong-sepotong. Harus diberikan sosialisasi ke masyarakat secara masif. Masyarakat juga harus diberikan edukasi. Ya. Muhtarudin menambahkan di era revolusi industri 4.0, PT PLN tidak bisa menggunakan cara-cara tradisional, harus ada transformasi teknologi dalam pencatatan tagihan. Ia menambahkan, dengan melakukan transformasi teknologi digital diharapkan tidak ada lagi alasan PLN tidak melakukan pencatatan karena pandemi COVID-19. Kita berharap PLN ke depan tidak lagi menggunakan cara-cara tradisional lah ya. Jadi jangan terhambat oleh karena COVID-19, akhirnya mereka tidak mencatat. Tapi kan sekarang zaman teknologi, saatnya PLN melakukan transformasi teknologi dalam konteks pencatatan ini. Sehingga betul-betul transparan, akuntabel, dan ada ketepatannya gitu. Jadi Mario dan Ridwan, TVR Parlemen melaporkan. Saat ditemui menghadiri rapat paripurna, anggota Komisi 6 DPR RI Muhtarudin mengatakan bahwa PLN perlu menjelaskan kepada masyarakat penyebab terjadinya kenaikan tagihan listrik dalam waktu 1 hingga 2 bulan terakhir. Muhtarudin juga menambahkan bahwa PLN juga perlu melakukan klarifikasi agar masyarakat mendapat penjelasan yang tuntas mengenai lonjakan tagihan listrik tersebut, agar tindakan atau tidak menimbulkan kecurigaan dan polemik di tengah masyarakat. Memang sangat mengkagetkan ya pemirsa saya untuk masalah tarif listrik yang memang sudah banyak yang dikeluhkan oleh masyarakat secara luas, bahwa kok tiba-tiba lonjakan tarif listrik ini bisa mencapai 100%, bahkan ada yang lebih. Nah, tapi kalau misalnya juga pemerintah ataupun PLN di sini juga bisa menjelaskan kenapa ini bisa terjadi atau mengapa ini bisa terjadi, mungkin masyarakat juga bisa menerimanya. Walaupun memang tagihan yang begitu besar tetap kami harus bayar. Curang ya PLN ya.
dengan kondisi kemarin kita libur sekitar kurang lebih 3 bulan. Tahu-tahu tagihan listriknya membengkak, kondisi orang di rumah saja tidak ada pekerjaan. Itu sempat juga deg-degan Kasian, loh, ya. sempat juga deg-degan, takutnya juga nama saya salah satu nama yang terkena untuk tarif listrik yang cukup mengkagetkan, itu angkanya cukup fantastis, bahkan misalnya tagihan yang bisa 1 juta ada sampai 3 juta, ini kan bahaya banget. Setuju sekali kalau untuk DPR RI untuk bisa segera memanggil PLN ya, bisa menjelaskan kenapa kondisi seperti ini justru tagihan listriknya membengkak, dan jangan buang badan ya PLN sendiri ya. Nah, itu dia. Kemudian di berita ketiga terkait dengan target Prolegnas 2020 akan dipenuhi. Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI di tengah pandemi COVID-19 membutuhkan komitmen bersama antara DPR dan pemerintah sehingga target program legislasi nasional atau Prolegnas tahun 2020 bisa tercapai. Berikut berita selengkapnya. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menegaskan pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI di tengah pandemi COVID-19 membutuhkan komitmen bersama antara DPR dan pemerintah sehingga target program legislasi nasional atau Prolegnas tahun 2020 bisa tercapai. Dalam pidato pembukaan masa sidang keempat di Gedung Nusantara DPR RI Jakarta, Puan Maharani mengatakan masa sidang ini bertepatan dengan tahapan new normal yang disiapkan pemerintah dalam rangka penanganan pandemi COVID-19. Pelaksanaan rapat-rapat di DPR akan tetap menerapkan protap waspada COVID-19 dan protokol kesehatan. Walaupun pelaksanaan rapat dilakukan dengan protokol COVID-19, DPR dan pemerintah tetap memiliki komitmen yang tinggi untuk menghasilkan produk undang-undang yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan pembentukan undang-undang. Ketua DPR RI Puan Maharani menambahkan ada sejumlah rancangan undang-undang yang segera dibahas pada pembicaraan tingkat 1 antara DPR dengan pemerintah. Salah satunya terkait Pilkada Serentak 2020, di mana DPR akan memberikan perhatian pada setiap tahapan persiapan. RUU tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Perpu ini penting untuk segera disikapi oleh DPR karena merupakan dasar hukum pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Pilkada pada bulan Desember 2020. Mahir dan Dodi, TVR Parlemen melaporkan. Dalam pidato pembukaan masa sidang keempat di Gedung Nusantara DPR RI Jakarta, Puan Maharani mengatakan bahwa masa sidang ini bertepatan dengan tahapan new normal yang disiapkan oleh pemerintah dalam rangka penanganan pandemi COVID-19. Pelaksanaan rapat-rapat di DPR akan tetap menerapkan protap waspada COVID-19 dan protokol kesehatan. Ketua DPR RI Puan Maharani juga menambahkan bahwa ada sejumlah rancangan undang-undang yang segera dibahas pada pembicaraan tingkat 1 antara DPR RI dengan pemerintah. Salah satunya terkait dengan Pilkada Serentak tahun 2020, di mana DPR RI akan memberikan perhatian pada setiap tahapan persiapan. Ya, kalaupun misalnya Prolegnas tahun 2020 ini mungkin sedikit terhambat dikarenakan masuk masa pandemi COVID-19 atau COVID-19 ini saya pemirsa ya. Tapi bukan berarti nantinya juga target Prolegnas tahun 2020 ini tidak tercapai ataupun misalnya tidak tercapai dalam jumlah yang banyak. DPR RI terus tentunya berusaha memaksimalkan bagaimana tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai juga tetap mengedepankan protokol kesehatan yang ada. Kalau dilihat kan juga memang kan rapat-rapat komisi juga dilakukan juga bisa secara virtual, begitupun juga sudah bisa juga dilakukan dengan tatap muka. Kalaupun misalnya ada beberapa yang belum hadir dikarenakan mungkin masih berada di daerah pemilihan masing-masing, karena kalau misalnya harus datang ke Jakarta kan harus melihat naik pesawat dalam waktu yang lama kan juga harus diperhatikan ya. Ya, kalau kita lihat memang dari sikap DPR RI terkait dengan rapat-rapat secara virtual cukup tinggi juga ya. Iya. Partisipasi anggota DPR RI di beberapa komisi-komisi kemarin yang sudah dilakukan di DPR RI ini cukup penuh kalau kita lihat ya, partisipasi anggota DPR RI. Dan kalaupun sudah ada yang bisa hadir untuk tatap muka maka para anggota akan hadir. Tapi kalau misalnya memang masih ada di daerah pemilihan, melihat kondisi sampai saat ini masih begini, ya masih tetap dari jarak jauh dari virtual kan masih bisa. Ya, artinya pengambilan keputusan tetap bisa dilakukan dengan kondisi seperti ini. Ini artinya target untuk Prolegnas tahun 2020
2020 tadi sudah dikatakan oleh Bu Ketua DPR RI Puan Maharani bahwa nanti akan tercapai nih. Syukurlah ya. Ya, karena itu salah satu bentuk komitmen dari Ya. DPR RI untuk tetap bisa mendapatkan target prolegnas yang sudah dibuat tahun 2020. Pemirsa, kami akan jeda terlebih dahulu karena kami akan hadir kembali ke hadapan Anda dengan surat kabar yang terbit pada pagi hari ini. Jangan kemana-mana, masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen. Pemirsa, pada pagi hari ini sudah dua surat kabar di meja kami, akan kami segera bacakan kepada Anda. Apakah ini juga masih berkaitan dengan masa pandemi saat ini ataupun misalnya berkaitan dengan virus COVID-19 yang merebak ke seluruh dunia. Apakah juga memang kami membahasnya dari beberapa materi-materi yang lain. Tentunya kami akan segera hadirkan ke hadapan Anda. Kami masuk dalam headline surat kabar. Ya, surat kabar pertama saya akan bacakan di koran Tempo pada pagi hari ini mengangkat KPK telusuri aset kotor di sekitar promotor. Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar atau mengejar, maksud kami, aset-aset bekas Sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi yang diduga telah dialihkan ke pemilikannya. Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango menuturkan bahwa penyidik tengah memperjelas berbagai modus yang dilakukan Nur Hadi dalam mengalihkan asetnya. Nawawi tak menjelaskan secara rinci aset apa saja yang sedang ditelisik penyidik KPK itu. Ia hanya memastikan bahwa tim KPK terus melakukan penyidikan atas perkara suap dan gratifikasi yang menjadikan Nur Hadi dan menantunya berstatus tersangka. Wah, kalaupun misalnya aset-aset yang memang sudah dimiliki Pak Nur Hadi ini sudah dialihkan, sulit juga ya, karena harus para penyidik harus melakukan penyelidikan ini secara sangat detail. Mungkin bisa bekerja sama dengan PPATK, kepolisian, bagaimana mungkin uang masuk ini bisa berjalan ya. Disembunyikan itu susah ya kalau banyak gitu. Sekali berarti. Banyak. Kemudian di Koran Kompas pada pagi hari ini mengangkat tak perlu buru-buru buka sekolah. Persiapan pembukaan sekolah di zona hijau harus detail dan terukur untuk memastikan warga sekolah aman dari resiko penularan COVID-19 ketika beraktivitas di sekolah. Sekolah tak perlu terburu-buru menyelenggarakan pembelajaran tatap muka di awal tahun ajaran pada Juli mendatang meskipun berada di zona hijau COVID-19. Persiapan yang dilakukan harus benar-benar memastikan keamanan warga sekolah dari resiko penularan virus corona baru. Panduan yang lebih detail dibutuhkan untuk menyiapkan sekolah sebelum dibuka. Selain itu, harus ada pemahaman dari persepsi yang sama mengenai rambu-rambu pembukaan sekolah yang telah ditetapkan pemerintah. Dan pemerintah lewat surat keputusan bersama 4 menteri memang telah menetapkan sekolah bisa dibuka jika ada zona hijau COVID-19 dan memenuhi sejumlah syarat lain, seperti harus memenuhi protokol kesehatan, ada izin pemerintah daerah,
dan izin orang tua siswa. Berarti kalau misalnya saat ini saya masih tinggal di daerah ataupun zona merah, maka harus setiap hari ini sudah bilang ke anak-anak di rumah untuk tetap belajar menggunakan atau mengikuti protokol kesehatan. Karena kalau misalnya nanti juga akhir tahun, kita kan nggak pernah tahu ya, semuanya merasa aman, semuanya merasa nyaman. Tapi kalau misalnya di akhir tahun juga ini juga belum reda, nah tetap saja yang namanya penularan masih bisa terjadi. Ya, kalau kita lihat memang kemarin beberapa di sosial media mengatakan atau beberapa isu bahwa tanggal 13 Juli ini sudah dimulainya kembali sekolah secara tatap muka. Tapi kemarin Mendikbud Mas Nadiem sudah mengatakan bahwa untuk universitas ya, terutama ini memang belum bisa dilakukan tatap muka kuliah ya, justru akan dibuka nanti di akhir tahun ini. Artinya untuk sekolah-sekolah di fakultas-fakultas juga belum bisa dilakukan hingga akhir tahun ini. Ya, karena biar bagaimanapun kita harus tetap menjaga untuk masalah keamanan bersama kan. Kesehatan juga kondisi sampai saat ini memang penularan masih sangat tinggi dan kita harus tetap menjaga kesehatan masing-masing individunya. Pemirsa, dua headline surat kabar sudah kami bacakan. Detailnya memang ini ada di koran Tempo, begitupun juga di harian Kompas yang terbit pada hari ini Selasa 23 Juni tahun 2020. Anda jangan kemana-mana karena setelah ini kami akan hadir dengan tema pada pagi hari ini masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen. Virus corona menjadi perbincangan dunia. Beberapa negara sudah terjangkit. Ribuan orang di Indonesia terkena virus ini. Kita perlu antisipasi dengan melakukan hal berikut. Cuci tangan dengan sabun dan antiseptik. Gunakan masker atau penutup mulut saat bersin dan batuk. Masak telur dan daging hingga matang. Hindari kontak dengan hewan. Tidak saling berjabat tangan. Tidak berinteraksi dengan penderita. Jika memiliki demam tinggi, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, dan letih lesu, segera periksakan ke dokter. Waspada virus corona, cegah penyakit sejak dini. Dipersembahkan oleh TVR Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen dan DK DPR RI. Dampak ataupun efek yang terjadi saat ini diakibatkan penularan virus COVID-19 di Indonesia semakin merebak ya pemirsa. Kalaupun misalnya melihat dampak selain perekonomian yang memang agak sedikit melemah, begitupun juga jumlah pengangguran yang semakin meningkat. Tapi di tengah jumlah pengangguran yang cukup meningkat, malah ada isu bahwa tenaga kerja asing akan masuk ke Indonesia dalam jumlah yang banyak juga. Ya, ini pertanyaan besar ya masyarakatnya. Ini dia yang akan kami angkat pada pagi hari ini pemirsa, pengangguran bertambah, perlukah tenaga kerja asing masuk ke Indonesia? Tapi kami berikan dulu informasi lengkapnya dalam tajuk Suara Parlemen berikut ini. Pengangguran bertambah, perlukah TKA masuk? Sejumlah mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, menggeruduk kantor Bupati. Mereka menuntut Bupati Konawe, Keri Saiful Konggoasa, menolak kedatangan 500 tenaga kerja asing asal Cina di PT VDNI yang terletak di Kabupaten Konawe. Di tengah pandemi virus corona COVID-19, saat ini tidak tepat jika pemerintah menyetujui kedatangan 500 TKA asal Cina. Di sisi lain, masih banyak tenaga kerja lokal yang bisa dipekerjakan. Gayung pun bersambut. DPR dan Gubernur Sulawesi Tenggara pun menolak. Hal ini karena di tengah wabah pandemi di mana tenaga kerja banyak yang di PHK, sudah sepatutnya kita memikirkan rakyat kita sendiri. Di stopnya tenaga kerja asing menjadi keharusan pemerintah. Kita memang tidak anti investasi Cina,
tapi kita juga butuh rakyat kita bisa makan dan hidup sejahtera. Semoga ini bisa menjadi kajian pemerintah pusat untuk menyetop sementara TKA agar masyarakat bisa bekerja dengan baik. Jangan pemerintah seolah-olah menutup mata dengan mengizinkan TKA masuk. Kementerian Ketenagakerjaan kembali menegaskan bahwa kedatangan 500 tenaga kerja asing atau TKA secara bertahap untuk membantu proyek pembangunan smelter di Konawe, Sulawesi Tenggara sesuai dengan prosedur. Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja atau Bina Penta, Kemenaker Aris Wahyudi dalam menanggapi polemik kedatangan 500 tenaga kerja asing asal Cina tersebut. Aris menjelaskan bahwa kedatangan 500 TKA Cina sudah sesuai dengan protokol kesehatan yang dianjurkan Kementerian Kesehatan. Para TKA harus memenuhi prosedur karantina dan bebas COVID-19. Kemudian, Aris mengatakan bahwa TKA yang sudah tiba di Indonesia harus dikarantina selama 14 hari dan perusahaan pengguna wajib memberikan fasilitas karantina di dalam negeri. Nah, kalaupun misalnya memang ini peraturan yang sudah dibuat ataupun misalnya juga memang diberikan izin dengan kondisi beberapa poin-poin penting yang berkaitan dengan protokol kesehatan yang sudah dibuat oleh pemerintah juga bahwa harus dikarantina selama 14 hari, kemudian juga harus bebas dari COVID ataupun virus COVID-19. Nah, sampai saat ini kalau misalnya tenaga kerja asing dari Cina ini sudah masuk, apakah memang ini sudah dilakukan atau belum? Ya, tapi yang menjadi persoalan oleh masyarakat, terutama pertanyaan kenapa pengangguran ini justru sedang banyak-banyaknya jumlahnya, kok tenaga kerja asing ini masuk? Jumlahnya juga nggak sedikit loh, 500. Artinya mungkin apakah memang di Indonesia ini tidak ada tenaga ahli dalam pengelolaan misalnya pembangunan smelter mungkin ya? Dalih-dalih menyebutkan bahwa memang ini 500 tenaga kerja asing dari Cina adalah bersifat untuk sementara. Yang sudah-sudah juga dulu seperti itu ya. Beberapa perusahaan-perusahaan yang mengirimkan tenaga kerja asing dalam hal ini dari Cina dalam jumlah yang banyak juga terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Tidak hanya di Sulawesi Tenggara saja. Tapi sekarang kalau misalnya kalau kita dipikir-pikir kembali, untuk membuat sebuah smelter membutuhkan 500 tenaga kerja asing yang memang untuk bisa menjadi misalnya memberikan satu informasi ataupun transformasi baru, transfer knowledge untuk para pekerja Indonesia. Tapi kan dengan jumlah pengangguran yang begitu banyak, kenapa nggak ditampung yang ada ya? Ya mungkin kita nggak tahu kali ya MOU-nya seperti apa antara negara Indonesia dengan Cina itu sendiri. Apakah memang dengan ada poin-poin menulisnya bahwa dengan mau menanamkan investasi di Indonesia, mungkin membangun investasi atau smelter, tapi mereka mewajibkan bahwa tenaga kerjanya juga harus dari Cina juga ya. Tapi warga Konawe juga mungkin bisa jadi panik juga, Medi, karena kalau misalnya dilihat kan pertama kali kan virus ini merebaknya itu kan di Cina, di Wuhan, Cina. Nah sekarang bahkan tenaga kerja asing Cina masuk ke Konawe dan dikhawatirkan bisa menambah penularan baru di sana. Iya. Kalau di Cina sendiri kan di beberapa daerah, terutama di Beijing kan memang sudah masuk dalam tahap kedua ya. Jadi munculnya untuk dilakukan lockdown kembali di area sekitar Beijing. Artinya kan ini virus corona ini memang belum bisa dianggap sepele. Artinya di negara berasal pun juga masih bisa muncul kembali ya. Ya walaupun pemerintah daerah juga sudah mengatakan bahwa ini sudah ada izin resmi dari pemerintah pusat, tapi bagaimana nanti mengimplementasikannya di lapangannya ini yang memang jadi pertanyaan besar. Pemirsa jangan kemana-mana, informasi masih berkaitan dengan tema pada pagi hari ini akan kami lanjutkan setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen.
Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar mengingatkan pentingnya mengantisipasi penularan COVID-19 jika TKA diizinkan masuk ke Indonesia. Hal itu dikatakan Caimin usai kunjungan kerja tim pelaksana penanganan bencana pandemi COVID-19 DPR RI ke Kementerian Sosial di Jakarta. Meski kata Muhaimin, dalam suasana pandemi seperti sekarang ini perlu ada kebijakan pembatasan lalu lintas dari wilayah yang rawan penularan. Dan menurut Caimin, jika memang kedatangan TKA tersebut mampu menyerap tenaga kerja lokal, perlu dibuktikan seberapa banyak yang bisa diserap dan harus dijelaskan kepada publik agar tidak terjadi kesalahpahaman. Lagi-lagi apa yang harus dilakukan sebenarnya oleh pemerintah secara tepat pada saat misalnya bisa menerima tenaga kerja asing yang begitu banyak masuk ke salah satu daerah di Indonesia, tapi juga perlu juga untuk bisa menyerap tenaga kerja yang sudah di PHK ataupun misalnya pengangguran dalam hal ini, untuk bisa juga berperan serta misalnya bekerja ataupun mendapatkan pekerjaan kembali. Peluang pekerjaan harusnya dibuka selebar-lebarnya oleh pemerintah, bukan berarti harus ditutup sekecil-kecilnya dengan kondisi sampai saat ini adalah sangat masuk dalam kondisi sangat memprihatinkan. Ya, kalau kita lihat memang DPR RI sudah berusaha untuk bisa memberikan atau meminta kejelasan kepada pemerintah ya. Artinya bagaimana tenaga kerja asing ini di tengah banyaknya pengangguran justru bisa mendatangkan TKA yang jumlahnya tidak sedikit, kurang lebih mungkin 500 orang masuk ke Indonesia di tengah pandemi justru, ataupun banyaknya penyakit yang asalnya dari Cina mendatangkan tenaga kerjanya dari Cina. Banyak juga pihak mengatakan pemerintah juga perlu kembali mengkaji apabila ingin mengeluarkan kebijakan ataupun regulasi baru di tengah kondisi masa pandemi saat ini di dalam negeri kita sendiri ya. Karena setidaknya kesehatan juga paling penting. Selain memang roda perekonomian juga harus diutamakan. Pemirsa, dengan demikian Suara Parlemen edisi pada pagi hari ini telah usai. Saya Yuslia Yanti. Saya Medi Nugroho. Mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Thank you.